kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, walaupun kita hari ini impalnya di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Bunda Okta mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Ikuti Bunda ya untuk gerakannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Siapkan diri adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami datang mengucap syukur karena berkat Tuhan yang luar biasa telah melindungi kami dari malam hingga pagi ini kami bangun masih dalam keadaan baik. Tuhan Yesus, hari ini kami beribadah nyimpa di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi Tuhan tahu kesungguhan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal ibadah, pertengahan, hingga kami mengakhiri ibadah ini dengan baik dan penuh sukacita. Berkatilah Tuhan Bunda Okta, Bunda Elvi yang nanti akan membawakan firman-Mu, dan Kak Novi, agar kiranya kami dapat membantu adik-adik kami beribadah impa di rumah dengan baik. Berikanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria. Adik-adik ambil Kidung Cerianya. Kita buka Kidung Ceria nomor 90. Yesus sayang padaku. Bunda ulang ya, Kidung Ceria 90. Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama ya. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah meskipun melalui daring. Tuhan, kiranya Engkau sertai ibadah kami. Biarkanlah firman yang disampaikan boleh tumbuh dalam setiap hati kami. Engkau yang bimbing dan pimpin Bunda Elvi dalam menyampaikan firman-Mu. Sehingga firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, setelah berdoa coba kita ambil Alkitabnya. Kita buka dari kitab Yoel. Yoel pasal 1 ayatnya yang ke-3. Yuk kita buka bersama-sama. Dan nanti kita baca bersama-sama kalau sudah ketemu ya. Yoel pasal 1 ayat yang ke-3. Yang begini kata firman Tuhan. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka pada angkatan yang kemudian. Nah, adik-adik, setelah tadi kita membaca firman Tuhan, sekarang Bunda Elvi mau cerita. Nah, cerita hari ini tentang seorang nabi, namanya Nabi Yoel. Nabi siapa? Nabi Yoel. Adik-adik, tahu nggak sih nabi itu siapa? Nah, nabi adalah utusan Tuhan. Nabi adalah utusan Tuhan. Nah, khusus untuk Nabi Yoel, Tuhan Yesus mengutus Nabi Yoel untuk menyampaikan pesan tentang hari Tuhan. Untuk menyampaikan pesan tentang hari Tuhan. Nah, Bunda, Nabi Yoel menyampaikan pesan kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Kenapa ya kepada bangsa Israel? Karena pada waktu itu bangsa Israel tidak taat. Mereka banyak melakukan kejahatan. Mereka hidup menurut keinginannya sendiri, bukan menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengutus Nabi Yoel kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Mereka bisa kembali ke jalan Tuhan, mereka kembali taat, tidak melakukan kejahatan. Nah, oleh karena itu Nabi Yoel diutus Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, coba kita lihat gambar ini. Ada gambar siapa ya ini? Ya, betul. Ini ada gambar papa, mama, dan anak-anaknya. Mereka sedang membaca Alkitab. Nah, adik-adik, siapa di sini yang senang dibacakan cerita sama papa atau mamanya? Angkat tangannya. Banyak ternyata ya. Jadi, adik-adik, kalau kita diceritain sama papa atau sama mama, kita senang kan ya? Sama, kalaupun kita di IMPA, ada Bunda Layan atau Kakak Layan yang akan menyampaikan cerita tentang firman Tuhan. Nah, kenapa sih kita perlu belajar, kita perlu mendengar cerita tentang firman Tuhan? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena firman Tuhan itu penting bagi kita. Karena firman Tuhan itu mengajarkan kita tentang banyak hal. Dan kita dapat juga belajar tentang apa?
kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang apa lagi? Mujizat-mujizat Tuhan. Semua cerita tentang Tuhan itu kita dapatnya dari mana? Dari Alkitab. Alkitab itu lengkap isinya. Banyak sekali cerita tentang Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Nah, sama seperti yang ada di gambar tadi, kalau kita di sekolah minggu, di IMPA, kakak Layan ataupun bunda Layan akan bercerita tentang firman Tuhan. Nah, kan banyak yang kita belajar, yang kita dengar tentang firman Tuhan. Sama seperti kondisi sekarang, meskipun kita tidak bisa IMPA bersama di gereja, kita bisa IMPA melalui internet. Nah, meskipun lewat internet, tapi tetap kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik juga di rumah sedang merasakan kasih atau kebaikan Tuhan loh. Apa coba? Ada yang tahu? Nah, dari kasih tahu ya. Satu contoh. Kan sekarang lagi corona. Kita harus tinggal di rumah saja. Sama seperti contoh gambar ini, kita tinggal di rumah saja. Tetapi meskipun kita di rumah aja, kasih Tuhan itu tidak berhenti sampai di situ. Buktinya apa? Kita, bunda, kakak Layan, papa, mama, adik-adik semua tetap diberi apa? Diberi kesehatan, dicukupkan makan, minum, dijauhkan dari sakit. Itu kebaikan Tuhan loh. Itu semua karena Tuhan sayang sama kita. Itu Tuhan berbicara tentang kasih Tuhan. Nah, Bunda Elvi, saya mau tanya, kalau misalnya saya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan nih dari papa, mama, ataupun dari bunda atau kakak Layan, boleh gak sih saya cerita ke teman-teman? Nah, boleh gak? Ada yang tahu? Good. Jawabannya adalah boleh banget. Kita, Bunda Elvi, adik-adik semua, harus berbagi cerita tentang kasih Tuhan. Kita harus mau bercerita, berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sendiri. Dengan begitu, orang yang lain, teman yang mendengar atau saudara atau siapapun, mereka juga akan merasakan kasih Tuhan. Oh, gitu ya, ternyata Tuhan Yesus itu baik ya. Tuhan Yesus itu hebat ya. Gitu. Jadi kita belajar untuk tidak mendengar terus disimpan sendiri. Tapi kita belajar, habis kita mendengar, kita menceritakan kembali. Berbagi cerita kepada teman, saudara, siapapun itu. Semua orang boleh mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi sebagai penutup, Bunda Elvi mau ajak adik-adik untuk mau selalu apa tadi? Berbagi cerita tentang kasih Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu baik banget loh. Tuhan Yesus itu luar biasa kasihnya kepada kita semua. Jadi kita harus berbagi kasih juga kepada orang lain dengan cara gampang sekali, yaitu berbagi cerita tentang kasih atau kebaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa. Sekalian kita lanjutkan dengan doa syafaat ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan doa akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan
untuk selalu mau berbagi cerita tentang kasih Tuhan yang sudah kami dengar dari Bunda maupun kakak layan ataupun orang tua kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Semoga badai corona segera berlalu sehingga kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah impa di gereja. Terutama Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami, dan Engkau berikan kami kesehatan dan dijauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai untuk membuat aktivitas. Untuk kelas TK, hari ini kita akan membuat kreativitas ya. Bahan yang diperlukan, kertas HVS, boleh berwarna ataupun putih, spidol atau bolpen, krayon atau pensil warna, pita atau benang wol, atau terserah adik-adik punyanya apa di rumah untuk menghias ya. Terus kita akan menggambar telapak tangan, di mana nanti jari-jari yang lain kita lem ke bagian dalam, sedangkan yang tersisa hanya jari telunjuk, yang nantinya akan kita ikat dengan pita atau benang wol tadi. Dan terus di bagian dalamnya kita tulis, aku mau berbagi cerita tentang kasih Tuhan. Selamat berkreasi ya adik-adik. Untuk adik-adik kelas kecil, sama kita juga akan berkreasi hari ini. Yang dibutuhkan juga kertas HVS, boleh putih, boleh berwarna, ataupun kertas buku gambar. Ada spidol, bolpen, krayon, atau pensil warna. Pertama kita akan membuat lembar kertas persegi panjang, yang kemudian di bagian dalamnya kita isi tulisan, aku mau berbagi cerita tentang kasih Tuhan. Nah, kemudian kertas itu akan kita lipat bagian atas dan bagian bawahnya, jadi tulisannya akan tertutup. Terus di bagian depannya kita kasih gambar bibir, gambar mulut yang boleh adik-adik hias dengan krayon ataupun apa, spidol. Selamat berkreasi. Nah, untuk adik-adik kelas tanggung, hari ini kita akan membuat aktivitas sebuah mini book. Yang diperlukan adalah kertas HVS, boleh berwarna ataupun putih, ataupun kertas origami boleh, yang kita akan potong ukuran segi 4 ya, karena akan kita buat buku. Ya, terus kita perlu bolpen atau spidol. Nah, mini book ini kita isi tulisan seperti ini di halaman depan. Adik-adik boleh kasih nama. Terus halaman berikutnya kita kasih tulisan mau berbagi cerita. Halaman berikutnya lagi tentang, halaman berikutnya lagi kasih Tuhan. Setelah selesai, adik-adik boleh menghias mini book adik-adik sesuai kreasi kalian. Selamat beraktivitas.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari adik-adik ambil dulu kacenya, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 271 yang berjudul Cinta Akan Yesus. Kita mau nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari adik-adik bangkit berdiri untuk memujikan lagu KC ini bersama-sama. Yuk! Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa. Mari adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena Tuhan sudah melindungi dan menyertai kami, memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Sekarang ya Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Tuhan kiranya lindungi dan sertai kami dalam setiap hari-hari kami. Tuhan tolong berkati hari ini dan juga hari-hari mendatang supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami dan membantu kami untuk selalu kuat dan semangat menjalani hari-hari di tengah wabah COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa kerjakan aktivitas yang sudah diberikan ya.